teman-teman semua, apa kabar? Saya harap teman-teman baik-baik dan sehat semua ya. Bagaimana dengan tugas minggu lalu? Setelah mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan diri, Anda memasukkan ke dalam aspek-aspek kepribadian yang ada kan? Apakah menemukan kendala? Semoga tidak ya. Dengan menganalisis diri sendiri, pastinya Anda makin bisa mengenal diri sendiri. Minggu lalu kita bahas tentang aspek kepribadian. Banyak banget pertanyaan dan juga tanggapan dari teman-teman. Jadi diskusinya seru banget. Oke, salah satu pertanyaan yang cukup diperdebatkan dan juga banyak dibahas mengenai self-concept. Mungkin masih bingung dari segi definisinya, contohnya, dan disebut-sebut aspek ini sebagai katalisator atau meningkatkan pengembangan aspek yang lain. Kenapa sih kok bisa jadi katalisator? Aspek ini juga bisa meningkatkan aspek yang lain juga. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang self-image atau citra diri. Pada tayangan video minggu ini kita akan membahas tentang konsep citra diri. Minggu depan kita akan melanjutkan mengenai aspek dari citra diri dan bagaimana cara mengembangkan citra diri positif yang proporsional atau realistis. So, simak terus sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi definisinya. Citra diri adalah persepsi tentang diri kita sendiri. Citra diri ini bersifat global dan merupakan payung besar yang menutupi seluruh kecenderungan diri kita untuk bertindak. Byrne tahun 93 mengatakan citra diri itu apa yang dilihat seseorang ketika dia melihat dirinya sendiri. Brown tahun 98 menggunakan istilah self-knowledge yang memiliki arti sama dengan citra diri. Citra diri dalam kamus psikologi diartikan sebagai jati diri, seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan akan menjadi di kemudian hari. Gardner dalam Voucher tahun 2003 memakai citra tubuh dengan gambaran yang dimiliki seseorang dalam pikirannya tentang penampilan, misalnya ukuran dan bentuk tubuhnya, serta sikap yang dibentuk seseorang terhadap karakteristik-karakteristik dari tubuhnya. Jadi, dengan kata lain, citra diri ini adalah konsep yang berkaitan tentang fisiknya. Nah, apa sih kaitan dari citra diri yang kita bahas topik saat ini dengan konsep diri yang kita bahas minggu lalu? Mapiare tahun 2010 mengungkapkan ada kesamaan arti pada istilah self-image atau citra diri maupun self-concept atau konsep diri. Kedua istilah ini menurut Mapiare menunjuk pada pandangan atau pengertian seseorang terhadap dirinya sendiri. Citra diri adalah bagian dari konsep diri yang berkaitan dengan sifat fisik. Citra diri adalah deskripsi seorang tentang diri sendiri. Nah, itu ya teman-teman. Self-concept menurut Carl Rogers, yang beliau adalah aliran dari humanistik, menyebutkan bahwa konsep diri adalah seperangkat persepsi dan keyakinan tentang diri kita yang terorganisasi. Self-concept berfungsi sebagai acuan untuk melihat diri sendiri dan juga dunia. Self-concept punya 3 komponen dan berhubungan satu sama lainnya. Masing-masing memiliki ciri khas sendiri dan cukup menarik. Seperti yang saya katakan tadi, citra diri masuk bagian dari konsep diri. Jadi yang pertama, komponennya adalah self-image atau citra diri. Seperti definisi yang saya sebutkan tadi, bahwa self-image atau citra diri, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, memandang dari berbagai sudut pandang dan tentang penampilan kita. Misal, saya pendek atau tinggi, saya langsing atau gemuk, saya berambut keriting atau lurus, dan masih banyak lainnya. Teman-teman,
self image ini tidak sepenuhnya benar atau sesuai dengan realita. Bisa saja nih sebenarnya itu mencong kemana-mana. Contoh ekstrimnya adalah orang yang mengidap anoreksia nervosa. Orang itu merasa secara fisik dia melihat bahwa dia sangat gemuk. Padahal kalau secara medis dia dilihat sebagai orang yang sudah sangat kurus atau malah kekurangan gizi. Karena dia melihat bahwa dirinya sendiri sangat gemuk, dia melakukan diet ekstrim. Jadi teman-teman, apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri juga berpengaruh apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Lalu kita bahas komponen yang kedua dari konsep diri. Komponen yang kedua adalah self-esteem. Self-esteem atau harga diri adalah penilaian-penilaian seseorang tentang dirinya sendiri dari berbagai perspektif. Filosofik dan Tomaka menyatakan bahwa harga diri adalah komponen evaluatif dari konsep diri. Santrok mengatakan bahwa harga diri merupakan evaluasi individu tentang dirinya sendiri, baik itu secara positif atau negatif. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya. Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan mereka terhadap keberadaan dan keberartian dirinya sendiri apa adanya. Self-esteem ini tidak bersifat tetap, dia akan berubah-ubah. Yang komponen terakhir adalah ideal self, yaitu bagaimana diri yang kita harapkan atau bagaimana diri yang kita cita-citakan. Saya melihat bahwa orang cantik itu orang yang tinggi, putih, dan langsing. Jadi saya melihat orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang cantik. Oke, kembali lagi ke topik yang utama. Topik kita hari ini adalah citra diri. Jadi teman-teman sudah bisa paham ya? Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman memahami tentang citra diri dan bagaimana posisi citra diri di dalam konsep diri. Sebenarnya citra diri itu digolongkan menjadi dua, yaitu citra diri yang positif dan citra diri yang negatif. Citra diri yang positif akan menghasilkan watak-watak atau sikap diri yang percaya diri, menghargai diri sendiri, dan dapat menerima diri sendiri apa adanya. Di samping itu, orang yang memiliki watak seperti ini atau sikap seperti ini, maka akan berpengaruh pula pada pergaulan sosialnya, pengembangan potensi diri, dan pengembangannya pasti akan jauh lebih optimal. Bagaimana dengan citra diri yang negatif? Dia menunjukkan sikap yang rendah diri, menarik diri, pemalu, sombong, ragu, dan nantinya malah menjadikan pergaulannya itu terhambat. Jadi, gimana sih cara kita agar bisa menjadi pribadi dengan citra diri yang positif? Oke, teman-teman silahkan ikuti dan tunggu video minggu depan lanjutannya. Saya harap penjelasan saya minggu ini bisa dapat memberikan pengetahuan dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih untuk waktunya. Tetap bersemangat.